Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Nasihat Sunan Adi untuk kesombongan Panembahan Senopati. Dikutip dari jawasastra.com, 26 April 2021. Beberapa orang Jawa pasti mengetahui tentang Panembahan Senopati, Founding Father Mataram. Tapi hampir semua orang Jawa pasti lebih tahu soal Sunan Kalijaga. Memang perlu diakui bahwa dari sekian ratus juta orang Jawa, mereka pasti lebih familiar dengan Sunan Kalijaga daripada Panembahan Senopati. Sebagai seorang raja pertama Mataram versi Islam, Panembahan Senopati tentu saja tidak bertindak sendiri. Di sisinya selain ada Patih Abdi Ki Jurumartani, juga ada sosok lain yang diduga menjadi penuntun spiritual Panembahan Senopati, yaitu Sunan Kalijogo. Entah kenapa Sunan Kalijogo ini usianya begitu panjang, hampir 200 tahun, mulai dari masa akhir Majapahit hingga masa awal berdirinya Mataram. Nama Sunan Kalijogo pasti terdapat di dalam narasi penceritaan yang ada. Namun sejarawan barat, De Graaf, punya pandangan bahwa Sunan Kalijogo sudah meninggal ketika tiba masa berdirinya Mataram Islam. Adapun nama Sunan Kalijogo yang muncul di cerita awal berdirinya Mataram adalah keturunan Sunan Kalijogo yang bernama Sunan Adilangu atau Sunan Adi. De Graaf mungkin saja benar dan mungkin juga salah. Terhadap sejarah, orang Jawa punya teknik sendiri dalam membangun narasi. Kesampingkan dulu soal fakta Sunan Kalijaga, kita akan coba menengok Sunan Adi yang oleh beberapa orang juga disebut Sunan Kalijogo ketika memberi nasihat kepada Danang Sutawijaya yang telah berjuluk Panembahan Senopati. Nasihat Sunan Adi kepada Panembahan Senopati ini disarikan dalam Babat Tanah Jawa. Pada episode Sunan Adi memperingatkan agar Panembahan Senopati membangun pagar luar. Diceritakan di dalam Babat Tanah Jawa, suatu ketika Panembahan Senopati menemui Sunan Adi yang sedang bertafakur di Parangtritis. Atas takdir Tuhan juga saat itu Panembahan Senopati sedang ada keperluan di Parangtritis, sehingga memungkinkannya untuk menemui Sunan Adi. Saat itu Panembahan Senopati sedang galau. Dia berjalan terus-menerus hingga akhirnya sampai di Parangtritis. Sesampainya di Parangtritis, Panembahan Senopati melihat Sunan Adi tengah duduk bertafakur. Tanpa menunggu lama, Panembahan Senopati bergegas menghampiri Sunan Adi lalu memberikan sembah sembari mengusap mata kaki Sunan Adi sebagai wujud penghormatan. Setelah itu, Panembahan Senopati duduk bersila dengan kepala tertunduk di hadapan Sunan Adi. Terlihat di mata Sunan Adi bahwa Panembahan Senopati datang dengan kegundahan. Tidak hanya kegundahan, Sunan Adi juga melihat adanya percik kesombongan di dalam diri Panembahan Senopati. Menyaksikan hal itu, Sunan Adi berkata dengan lembut pada Panembahan Senopati, "Hai Ki Senopati, jangan mengandalkan kekuatanmu, ketangguhan, kesaktian, dan kedikjayaan yang kamu miliki. Berjalan di laut luas bagai berjalan di tanah. Itu menjadikan kesombongan dan riya, takabur namanya. Kamu tidak berwenang berbuat demikian, hanya menjauhkan kebaktianmu dari bersatunya Tuhan dan kawula." Sunan Adi tidak sekedar membeberkan nasihat tentang kesombongan secara mentah, tapi juga menjelaskan bahwa manusia jangan sombong atas kekuatan yang dia miliki, termasuk dalam hal kekayaan yang dimiliki. Sunan Adi memperingatkan agar Panembahan Senopati tidak berlaku seperti langit, bumi, dan gunung. Ketiganya memiliki kekuatan yang terbatas.
tapi kesabaran dan kepasrahan jangan dibatasi. Jangan kamu seperti bumi dan langit, dan jangan seperti lautan dan gunung. Bumi hanya tumpangannya. Kalau manusia berkata mengandalkan luasnya bumi dan keberaniannya, apalagi selain itu tidak ada. Bumi memang luas dan menjadi lambang keberanian, tapi benarkah itu sudah cukup bagi manusia yang bertakwa kepada Tuhan? Lagi pula, dengan kekuatan sebesar itu, apakah ada manfaatnya bagi orang lain? Lihatlah gunung yang begitu besar dan tinggi, tapi tidak memiliki sandaran. Sunan Adi juga menambahkan bahwa jangan pula menjadi langit atau samudra. Langit memang luas dan begitu luhur, tapi hanya itu kelebihannya. Begitu pula lautan samudra, begitu luas kalau diitari, dan begitu dalam hingga tak tersentuh. Gemuruhnya pelan, tapi besarnya bagi gemuruh gunung yang menakutkan. Tapi sekali lagi, hanya itu kekuatannya. Kalau memang ingin lulus dan pantas menjadi raja, pakailah rasa syukur dan ikhlas. Dalamilah hingga mencapai kesucian, sehingga dunia dan segala isinya tidak berarti apapun, sebab semuanya tunduk padamu. Panembahan Senopati yang mendengar nasihat Sunan Adi tersebut menjadi sadar bahwa selama ini dirinya salah sangka tentang makna dari kekuatan sejati. Setelah mendapat ujangan yang begitu mendalam itu, Sunan Adi berkenan untuk bertamu ke Mataram, dan cerita pun bersambung. Kalau masih penasaran, mangga babat tanah Jawa dibaca. Demikian nasihat-nasihat Sunan Adi untuk mengikis kesombongan Panembahan Senopati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.